Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam semangat buat kita semua. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Bapak Maisah Roni dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar di pelajaran pertama tentang memahami Quran surat Al-Falaq. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja mari kita perhatikan pelajaran. Apa kandungan dan arti surat Al-Falaq? Surat Al-Falaq artinya ialah waktu subuh. Surat Al-Falaq adalah surat ke-115 dalam Al-Quran yang berjumlah 5 ayat. Surat Al-Falaq diturunkan di kota Mekah atau disebut juga dengan surat Makkiyah. Baik anak-anak, langsung saja kita mencoba berlatih membaca dengan tartil Quran surat Al-Falaq ayat 1-5 yang akan Bapak contohkan. Yang pertama-tama kita mulai dari ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Demikianlah yang dapat Bapak contohkan. Bapak harap kalian bisa mencontoh atau menghafal di rumah masing-masing. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk pada kandungan surat Al-Falaq ayat pertama hingga ayat kelima. Untuk ayat pertama bunyinya seperti ini. Qul a'udzu birabbil falaq, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi dan umatnya untuk selalu berlindung kepada Allah agar terhindar dari segala macam kejahatan. Oke, yang selanjutnya kandungan surat Al-Falaq ayat kedua yang bunyinya min syarri ma khalaq, yang artinya dari kejahatan makhluk yang ia ciptakan. Surat Al-Falaq mengandung isti'azah, yang artinya permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan makhluk. Makhluk ini bisa siapapun dan apapun, termasuk dirinya sendiri yang merupakan ciptaan Allah. Selanjutnya kandungan surat Al-Falaq ayat ketiga yang bunyinya wa min syarri ghasiqin idza waqab, yang artinya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Surat Al-Falaq juga mengandung isti'azah kepada Allah dari kejahatan di waktu malam, kejahatan sihir, dan kejahatan orang-orang yang hasad. Hasad sendiri artinya orang-orang yang iri dengki. Meskipun ketiga kejahatan ini termasuk dalam kejahatan makhluk Allah juga. Yang selanjutnya kandungan surat Al-Falaq ayat keempat yang bunyinya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, yang artinya dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Maksudnya di sini buhul adalah alat yang digunakan untuk menyihir, yang sering digunakan oleh penyihir ataupun dukun-dukun yang terlepas jauh dari agama Islam. Dalam surat Al-Falaq ini terdapat penjelasan bahwa sihir itu ada, dan karenanya manusia harus berlindung kepada Allah, bukan kepada selainnya. Selanjutnya kandungan surat Al-Falaq ayat kelima yang bunyinya wa min syarri hasidin idza hasad, yang artinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Surat Al-Falaq menjelaskan hasad itu membawa keburukan dan mengakibatkan kejahatan. Karenanya kita perlu menghindari serta memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Oke anak-anak, selanjutnya kita dapatkan kesimpulan dari Quran surat Al-Falaq yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama yaitu
Surat Al-Falaq ini artinya waktu subuh. Terdapat dalam urutan ke-113 dalam Al-Quran, terdiri dari 5 ayat, diturunkan di kota Mekah atau biasa disebut dengan surah Makkiyah. Yang kedua, manusia harus selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Kemudian yang keempat, meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam. Yang kelima, meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan penyihir. Yang keenam, meminta perlindungan kepada Allah dari sifat iri dengki. Ketujuh, apabila kita sering membaca surat Al-Falaq ini, insya Allah kita akan terpelihara dari kejahatan itu. Dan yang terakhir, kedelapan, dari surat Al-Falaq ini mengingatkan kita bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tempat berlindung dan memohon pertolongan. Demikianlah kesimpulan yang dapat kita pelajari dari Quran surat Al-Falaq ayat 1 sampai ayat ke